Oke, selamat siang, Bang. Ya, terima kasih. Ya, saya pulang kampung di Pulang kampung. Alhamdulillah ya. Serasa pulang ke rumah sendiri dari dulu ya. Namun sebelum itu, Tisha mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh guru kita, dan program kita yang sangat luar biasa bisa mendatangkan Presiden Angkasa Pura untuk tangan berkali-kali. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak dan Mas Lalu, terima kasih banyak. Dan tanpa berlama-lama lagi, sesuai dengan tema kita pada siang menjelang sore hari ini, ngopi ngobrol bareng Rocky Gerung. Tentunya seluruh peserta boleh menanyakan sesuai dengan tema yang sudah kami sediakan di sini, yang sudah ada, dan tertera di sini ya, berdiskusi dan tentunya menanyakan apapun terkait dengan Bung Rocky. Tapi pertanyaannya yang sesuai dengan tema kita pada siang menjelang sore hari ini. Oke, kalau berlama-lama lagi, bisa persilahkan dengan hormat, please, nyata, Profesor Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Dan kenapa? Iya, tadi saya mau berdiri, tapi saya nggak suka disuruh-suruh. Oke. Apa yang memungkinkan saya ada di sini? Yaitu keinginan untuk sama-sama membicarakan nasib dari Lombok Barat. Sebuah kabupaten yang penuh dengan potensi. Oke, yang sebelah kiri itu yang nggak mau tertib itu bukan Lombok Barat ya, Lombok Berat. Ya kalau itu semua orang udah tahu, udah diem aja diem. Oke, kita mulai ya, kita mau bercakap-cakap supaya saya juga dapat ide. Kenapa? Apa? Oke ya. Oke, siapa yang mau foto-foto? Siapa yang mau selfie? Oke, datang ke sini setelah selfie pulang kamu ya. Oke, saya mulai dengan hal yang serius, yaitu apa ide yang bisa saya bawa dari Lombok Barat supaya saya bisa ucapkan pada Pak Prabowo, supaya saya bisa ucapkan pada Pak Erlangga Ketua Golkar, supaya saya bisa ucapkan pada Pak SBY sebagai Ketua Partai Pembina Partai Demokrat. Jadi saya mau bercakap-cakap supaya ada hal yang bisa saya mengerti dari Lombok Barat untuk diketahui juga oleh pemimpin di Jakarta. Demikian sebaliknya, saya ingin memberi beberapa hal supaya dimengerti oleh mereka yang hendak bertanding menjadi pemimpin di Lombok Barat. Itu dasarnya tuh. Nah, kita mulai dengan apa sebetulnya masalah yang memungkinkan kita menganggap bahwa perlu kepemimpinan baru, perlu camat baru, perlu lurah baru, perlu bupati baru, perlu gubernur baru, perlu presiden baru. Udah ada kalau presiden barunya. Kita ingin supaya pengetahuan kita tentang negeri ini berbasis pada data yang selama ini seolah-olah disembunyikan dari rakyat, termasuk rakyat Lombok Barat. Tahukah Anda bahwa setiap malam di Indonesia ada 20 juta orang yang tidur dengan perut kosong di Indonesia. Pasti ada juga di Lombok Barat, mereka yang tidur dengan perut lapar. Tahukah Anda bahwa tahun ini Indonesia akan impor, membeli beras dari luar negeri sebanyak 5,1 juta ton. Tahun lalu cuma 3 juta ton. Tetapi pengetahuan kita mesti terhubungkan dengan apa yang terjadi pada negeri ini sehingga harga beras naik terus. Apa yang terjadi misalnya mereka yang punya motor di Lombok Barat, kalau Pertalite dihilangkan dari SBBM. Jadi tanda-tanda bahwa ada krisis ekonomi itu yang memungkinkan kita ada di sini untuk mempercakapkan. Lombok Barat akan kena imbas dari krisis ekonomi. Nah sekarang
ada problem, siapa yang akan memimpin Lombok Barat supaya pengetahuan tentang keadaan ekonomi Indonesia itu bisa dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan kemakmuran, kebijakan kebahagiaan, kebijakan keadilan di Lombok Barat. Nggak mungkin Anies nggak ada KTP Lombok Barat. Oh, manis. Jangan harus jelas ngomongnya. Jadi Anies itu adalah bagian dari manis. Jadi kalau Anies jadi gubernur DKI, dia mesti tunduk pada manis di Lombok Barat. Nah, coba bongkar itu, bahas itu. Jadi saya mau terangkan bahwa pemerintahan sudah terbentuk, Pak Prabowo udah jadi presiden, tinggal masalahnya bagaimana Pak Prabowo mengerti bahwa ada pemimpin di Lombok Barat yang satu pikiran dengan presidennya. Itu masalahnya sekarang. Walaupun tentu Pak Prabowo ingin Gerindra menang di sini, tapi kalau ada tokoh pemimpin yang bahkan melampaui kebijakan Prabowo dalam soal partai, ya kenapa kita tak ajukan dia? Nah, pemimpin masa depan itu memang diperlukan kemampuan teknokratik, kemampuan birokratik. Itu pentingnya kebijakan itu bukan sekedar dibuat siapa partai yang menang di Lombok Barat, tapi pemimpin mana yang mengerti menjalankan kebijakan publik. Jadi pemimpin itu harus didasarkan pada kemampuan teknokratik, kemampuan teknis nyusun anggaran, melihat mitigasi apa akibatnya kalau anggarannya di-push untuk sekedar pembangunan infrastruktur, itu berarti bagian kemakmuran rakyat ditelantarkan. Tetapi kepemimpinan yang sifatnya teknokratik juga harus didampingi oleh kepemimpinan yang sifatnya politis. Kenapa? Karena rekrut kepemimpinan kita melalui partai. Calon-calon independen mungkin, tetapi masih jauh karena tetap dia mesti cari suara dari partai politik. Jadi kekuatan memimpin itu ditentukan kombinasi yang tepat antara orang dari partai dan orang yang punya pengalaman di dalam pemerintahan. Itu dasarnya. Nah, Bu Atun datang dari partai mana? Golkar. Ibu Atun harus mengucapkan itu supaya publik tahu bahwa Golkar punya kader di Lombok Barat. Pesaingnya siapa? Ya pasti bukan Golkar, pasti Gerindra, Nasdem, siapapun. Tetapi yang lebih penting adalah apa ide dari Ibu Atun untuk menghasilkan kebahagiaan pada rakyat di Lombok Barat. Apakah Ibu Atun bisa menjaminkan bahwa seluruh rakyat Lombok Barat akan tidur pulas dengan perut yang tidak lagi kosong? Tentu kalau kalian setiap malam datang ke rumah Ibu Atun, itu perutnya nggak kosong. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya kebijakan dari bupati harus menghasilkan kebahagiaan dan tidur pulas di malam hari. Jadi ini soal kebijakan. Kalau soal bantu-membantu ya biasa aja. Setiap manusia Indonesia diajarkan untuk saling membantu tangan. Tapi ini sekali lagi soal kebijakan. Jadi pemimpin itu dinilai melalui konsistensi kebijakannya. Nah, Golkar, saya kenal Golkar, saya berteman dengan Pak Erlangga dan anak-anak muda di Golkar. Golkar berupaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa diatasi problemnya kalau ada kebijakan yang masuk akal. Itu lebih penting sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi saya senang bahwa saya diundang di sini, dan sekarang setelah saya kasih pengantarnya, saya mau mendengar apa yang jadi problem teman-teman di sini untuk saya nilai apakah mungkin problem itu diselesaikan hanya oleh bupati nanti seandainya dua pasangan ini jadi pemimpin Lombok Barat, atau tidak cukup sehingga membutuhkan intervensi dari gubernur, atau bahkan tidak cukup memungkinkan ada intervensi dari pusat. Kan kita selalu tahu bahwa Lombok Barat pasti ada DAU-nya, ada dana khusus, dana umum, dana khusus.
Tapi itu semuanya cuma fasilitas yang disediakan oleh negara. Lebih dari itu, harus ada pemimpin yang mampu untuk mengoptimalkan fasilitas itu. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, semua itu cuma instrumen. Kalau dia tiba di tangan yang mengerti bagaimana dana itu dioptimalkan, tentu tidak akan kekurangan kebahagiaan di Lombok Barat. Itu dasarnya. Jadi itu pentingnya kita mulai dari sekarang meminta supaya ada keterbukaan informasi itu. Jangan banyak DAU, dana khusus itu yang 3 bulan ngendap di bank pembangunan daerah, nggak disalurkan ke masyarakat. Tiba-tiba ada bupati itu ternyata nyimpan uang di Bank Indonesia, beli surat berharga, karena menganggap bahwa bunga dari uang itu lebih banyak, lebih beruntung daripada kalau dipakai di daerah. Itu salah. APBN itu mesti dihabiskan di daerah. Itu masalahnya kan. Karena itu hak rakyat yang dikembalikan itu kan. Nah, korupsi seringkali terjadi di situ. Nyimpan uang negara 30 hari itu udah dapat bunga tuh. Padahal di samping puskesmas itu masih banyak anak yang stunting. Nah, saya mau bicara khusus tentang stunting. Saya nggak tahu berapa prevalensi stunting di Lombok Barat. Berapa persen? 13, Lombok Barat udah 13, rata-rata nasional 21, 22, 23. Artinya Lombok Barat sudah melampaui angka untuk menekan jumlah anak yang kekurangan gizi sejak dari rahimnya. Nah, kalkulasi itu sudah menunjukkan potensi Lombok Barat untuk menyumbang pikiran pada negeri ini tinggi sekali. Kalau Lombok 13%, prevalensi kita sekarang 22, 23, sebut aja 20% misalnya rata-rata tuh. Itu artinya dari 5 kelahiran bayi, ada 1 bayi yang pasti kekurangan gizi sejak dari rahim ibu tuh. Kekurangan gizi artinya kekurangan potensi menambah intelektualitas di kemudian hari. Jadi kalau Indonesia 20, 21, 22, Lombok 13, artinya Lombok sudah menyumbang pada upaya menurunkan tingkat kedunguan negeri ini. Potensi udah bagus. Lalu kita bertanya, kenapa begitu? Sangat mungkin karena Lombok Barat ini adalah daerah pesisir, pantai, kaya dengan ikan. Ikan itu protein, nutrisi utama untuk otak bayi yang sedang dikandung oleh ibu. Karena itu ibu lebih banyak harus makan ikan tuh. Jangan sekedar hafal nama-nama ikan. Beda tuh. Jadi sekali lagi, ini negeri Lombok Barat punya potensi yang baik, nutrisinya terjaga, proteinnya cukup, tetapi distribusi protein itu juga mesti merata pada penduduknya tuh. Penuhi dulu nutrisi penduduk, baru kita ekspor. Jangan kita ekspor ikan itu karena punya nutrisi yang bagus, harganya bagus di Jepang, lalu kita impor beras. Akibatnya kita kegedutan, kita mengalami kelebihan berat tapi kekurangan otak, kan bahaya begitu kan. Itu juga kebijakan yang harus disusun di dalam upaya untuk memuliakan dan membahagiakan rakyat Lombok. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini yang saya kira kita percakapkan, pakai bahasa yang sederhana aja. Nanti saya tangkap itu supaya saya bisa bantu teman-teman di Lombok ini untuk mengatakan pada pemerintah pusat, Pak Prabowo nanti, bahwa Lombok potensi untuk menjadi contoh sebuah pojok di Indonesia yang telah berhasil menurunkan kemiskinan. Gitu. Terima kasih.